Hai, assalamualaikum. Pada video ini, kita akan mengenal tentang suku negara atau surat berharga syariah negara. Pengertian suku. Suku berasal dari kata sak yang berarti dokumen atau sertifikat. Suku merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak. Sak adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi. Secara terminologi, suku merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang surat berharga syariah negara, SBSN atau suku negara didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atau bagian kepemilikan aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Asal suku. Istilah suku sudah dikenal sejak abad pertama Hijriah. Saat itu, umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antar bangsa. Ia dipergunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Bahkan, sejumlah penulis menyatakan bahwa sak inilah yang menjadi akar dari kata ceque dalam bahasa Latin yang telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Penggunaan suku berkembang pada abad 4-5 Hijriah, di mana seorang pembeli dapat mengirim suku pada seorang pedagang. Pada suku tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang tersebut mengirimkan barang yang diinginkan pembeli ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian ia menyerahkan suku tersebut kepada pembeli dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang. Pada abad pertengahan, suku lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Pada masa kontemporer, kemunculan suku dilatar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional. Hingga saat ini, suku sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal melalui struktur yang dapat diterima secara Islamiah atau syariah. Keistimewaan suku. Keistimewaan suku terletak pada sifatnya yang dapat diperjualbelikan, dapat diperingkat, dan memiliki fleksibilitas hukum. Keistimewaan lain suku adalah dapat ditawarkan kepada investor baik nasional maupun global dengan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan serta dengan pengenaan pajak yang berbeda-beda. Suku yang diyakini sebagai instrumen keuangan yang lebih aman karena disyaratkan untuk memiliki underlying aset yang real. Aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008.
Undang-undang tentang surat berharga syariah, khususnya tentang surat berharga syariah negara, baru terbit dan disahkan pada tanggal 7 Mei 2008, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menyatakan Surat Berharga Syariah Negara, selanjutnya disingkat SBSN, merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN juga menyatakan salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau secara internasional dikenal dengan istilah sukuk. Dasar pertimbangan pemerintah pada saat menyusun dan mengesahkan undang-undang tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN MUI/9/2002, yaitu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN oleh pemerintah kemudian dilengkapi dengan aturan-aturan tambahan, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2008 tentang penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara retail di pasar perdana dalam negeri. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan PMK Nomor 218 Tahun 2008 tentang penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara retail di pasar perdana dalam negeri. Poin ketiga adalah produk suku negara. Hingga tahun 2018, beberapa SBSN telah diterbitkan oleh pemerintah yang menyesuaikan dengan tenor, kebutuhan pendanaan, dan struktur skema akad yang melekat. Beberapa seri SBSN diterbitkan mulai dari tenor jangka pendek kurang dari 1 tahun hingga jangka panjang 10 tahun ke atas. Beberapa produk SBSN yang telah dirilis dapat kita lihat jenisnya ada 6, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Surat Pendaharaan Negara Syariah atau SPNS. Yang kedua, Islamic Visa Trade atau IVR. Yang ketiga, Project Based Suku atau PBS. Yang keempat, Suku Negara Retail atau SR. Yang kelima, Suku Dana Haji Indonesia atau SDHI. Dan yang terakhir, Suku Negara Indonesia atau SNI. Produk yang pertama yakni Surat Pendaharaan Negara Syariah atau SPNS. Kita ketahui bahwa SPNS telah diterbitkan pada Agustus 2010 dengan metode penerbitan lelang. SPNS didesain untuk surat berharga dengan tenor kurang dari 1 tahun yang dalam praktiknya lebih sering digunakan tenor dalam 6 bulan. Dengan sistem imbalan diskon dan ditujukan untuk perkembangan pasar keuangan syariah dan manajemen kas karena sifatnya yang liquid. Produk yang kedua yaitu Islamic Visa Trade atau IVR. IVR adalah seri SBSN yang diterbitkan paling pertama di antara seri lainnya. Seri ini diterbitkan pertama kali pada bulan Agustus tahun 2008 melalui metode book building dan berubah menjadi metode lelang sepanjang tahun 2009 hingga 2012.
Tenor yang dimiliki bersifat jangka menengah dan panjang dengan imbalan setiap 6 bulan sekali. Produk yang ketiga adalah Project Based Suku atau PBS. PBS telah diterbitkan pada tahun 2012 dengan penerbitan secara lelang, dengan penerapan tenor berjangka menengah dan panjang, serta penggunaan underlying asset berupa anggaran untuk proyek pemerintah. Produk yang keempat adalah Suku Negara Retail atau SR, diterbitkan untuk investor individu dalam negeri. Suku retail ini memiliki tenor antara 3 hingga 3,5 tahun, diterbitkan melalui metode book building, dengan minimal pembelian 5 juta rupiah dan kelipatannya hingga maksimal 5. Produk yang kelima adalah Suku Dana Haji Indonesia atau SDHI. SDHI diterbitkan dengan metode private placement dengan kesepakatan antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan untuk menggunakan dana abadi umat. Dalam hal ini adalah dana haji. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2009 dengan jangka menengah dan bersifat non-tradable serta akad penertiban ijarahnya al-khadamat. Produk yang terakhir adalah Suku Negara Indonesia atau SNI. SNI diterbitkan sebagai sovereign suku yang dimiliki Indonesia dengan target pasar global dan dalam mata uang dolar Amerika. Dilihat dari jenis investornya, SNI banyak menarik minat investor Islam dan investor di daerah Timur Tengah. Dengan tenor antara 5 hingga 10 tahun, SNI memberikan imbalan setiap 6 bulan sekali. Adalah materi masalah-masalah sekuritas suku. Menurut Alfi, masalah-masalah umum pada pengembangan suku itu antara lain yang pertama terbatasnya jumlah penerbitan sehingga perdagangan di pasar sekunder itu tidak aktif, yang kedua buy and hold strategi oleh mayoritas investor, dan yang ketiga terbatasnya aset-aset berkualitas untuk sekuritisasi ajaroh, terbatasnya korporasi yang fokus dan concern. Alfi juga menambahkan beberapa isu penting dari aspek regulasi, hukum, syariah, dan lainnya, seperti rendahnya dukungan regulasi, rendahnya inisiatif pengembangan framework hukum yang berbeda dengan instrumen konvensional, kurangnya harmonisasi antara produk sekuritas Islam yang telah ada, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dalam pasar modal syariah, dan yang terakhir masih sedikitnya bank investasi Islam yang menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk strukturisasi, memulai, dan mengelola transaksi di pasar modal. Faktor-faktor yang menjadi hambatan berkembangnya suku negara di Indonesia dipengaruhi oleh banyak elemen, di antaranya pemerintah, emiten, produk, dan investor. Pemerintah dalam perannya mengembangkan suku negara masih kurang agresif, terlihat dari masih minimnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah, khususnya suku negara. Regulasi saat ini dirasakan menghambat perkembangan pasar suku domestik, sebagaimana bahwa bank memiliki suku harus memegangnya hingga jatuh tempo. Hal tersebut dinilai menghambat likuiditas pasar suku. Tinjauan pasar umum suku. Suku merupakan instrumen investasi yang menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan deposito dan tabungan serta memiliki resiko yang rendah. Laporan IIFM tahun 2017 menyatakan bahwa total emisi suku global selama 2016 mencapai USD 88,4 miliar. Mewakili peningkatan 44% dari total emisi pada tahun 2015, yakni sebesar USD 61 miliar. Di Indonesia, pasar keuangan syariah termasuk suku tumbuh dengan cepat, meskipun secara nasional porsinya masih rendah dibandingkan dengan pasar keuangan konvensional. Dengan demikian, untuk mengembangkan sumber pembiayaan anggaran negara dan mengembangkan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN menjadi sebuah undang-undang. Selanjutnya, UU SBSN tersebut akan menjadi legalitas bagi penerbitan dan pengelolaan suku negara. Pada saat ini,
Beberapa negara telah menjadi regular isu dari suku, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony and Jerman. Penerbitan suku negara tersebut biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu. Misalnya, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Sementara itu, di Indonesia terdapat dua jenis akad yang lazim digunakan untuk penerbitan suku, yaitu yang pertama ada akad ijarah dan akad mudharabah. Akad ijarah adalah perjanjian akad di mana pihak yang memiliki barang atau jasa pemberi sewa atau pemberi jasa berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu. Yang kedua ada mudharabah atau qirad. Mudharabah atau qirad ini merupakan perjanjian di mana pihak yang menyediakan dana, shahib al-mal, berjanji kepada pengelola usaha untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji untuk mengelola modal tersebut. Ijarah terbagi menjadi dua kategori, yaitu ijarah operating lease dan kapitalis atau ijarah muntahiyah bitamlik. Sedangkan akad mudharabah menjadi ada dua tipe, yaitu mudharabah mutlaq dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaq ini pemilik modal memberikan wewenang kepada pengelola dana untuk menginvestasikan dananya dalam usaha yang menurut pertimbangan pengelola dana layak tanpa memberi batasan, semisal tempat, cara, maupun jenis usahanya. Sedangkan mudharabah muqayyadah ini merupakan pemilik dana memberikan restriksi dalam pengelolaan dananya seperti dalam hal tempat, cara, dan jenis usaha yang dilakukan. Selanjutnya, penerbitan suku oleh pemerintah. Mekanisme penerbitan suku berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95. Penawaran umum merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Secara umum, proses penawaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses sebelum emisi yang merupakan persiapan di internal perusahaan dan proses emisi yang terdiri dari proses pernyataan pendaftaran serta proses di pasar sekunder. Yang pertama, sebelum emisi. Proses sebelum emisi ini merupakan persiapan yang dilakukan di internal perusahaan, yakni mencakup proses penentuan rencana perusahaan untuk melakukan go publik, pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan rapat umum pemegang saham. Perusahaan perlu melakukan penunjukan pihak dan juga ada untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK. Yang kelima, konfirmasi sebagai agen penjual dengan PEE. Yang keenam, kontrak pendahuluan dengan bursa. Dan yang terakhir, penandatanganan perjanjian-perjanjian lain yang diperlukan. Pada saat emisi, proses emisi didahului dengan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK yang dilakukan oleh emiten dengan menyertakan dokumen-dokumen dalam rangka penawaran umum yang telah dipersiapkan sebelumnya pada saat sebelum emisi. Setelah seluruh dokumen persyaratan disampaikan ke OJK, maka proses selanjutnya merupakan proses evaluasi oleh OJK. Selanjutnya, OJK akan menyampaikan komentar tertulis atas hasil evaluasi kepada emiten. Jika seluruh komentar tertulis telah ditanggapi oleh emiten dan seluruh persyaratan telah lengkap, OJK akan mengeluarkan surat efektif. Setelah mendapatkan surat efektif dari OJK, emiten dapat melakukan penawaran atas suku kepada investor. Proses penawaran diawali dengan melakukan book building dengan menggunakan prospektus awal. Selanjutnya, untuk dapat melakukan transaksi di pasar sekunder, emiten harus mencatatkan sukunya di Bursa Efek Indonesia.
Setelah tercatat, suku yang diterbitkan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Setelah emisi, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap industri pasar modal di Indonesia, Peraturan OJK mewajibkan adanya proses pelaporan setelah penerbitan suku selesai dilaksanakan. Kewajiban pelaporan tersebut berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bagi emiten untuk melakukan keterbukaan informasi penting. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. Yang pertama ada emiten, yaitu pihak yang melakukan penawaran umum. Yang kedua, investor suku. Yang ketiga, special purpose village. Dan yang keempat, wali alamat. Yang kelima, penjaminan emisi efek. Yang keenam, perusahaan pemeringkat. Yang ketujuh, credit and center. Yang kedelapan, yaitu tim ahli syariah. Selanjutnya, sistem perhitungan bagi hasil suku pemerintah. Dalam perhitungan imbal hasil suku, dikenal ada dua macam model imbal hasilnya, yakni yang pertama, suku obligasi syariah mudarobah, yang kedua, suku obligasi syariah ijarah. Yang pertama, suku obligasi syariah mudarobah merupakan suku yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Yang kedua, suku obligasi syariah ijarah merupakan suku yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Keuntungan berinvestasi pada suku. Keuntungan berinvestasi pada suku antara lain: yang pertama, hak atas pembayaran imbal hasil; yang kedua, capital gain; yang ketiga, hak klaim pertama; dan yang keempat, hak konversi. Yang pertama, hak atas pembayaran imbal hasil. Dari segi pendapatannya, suku menggunakan sistem bagi hasil yang retur 15,5% sampai 16% indikatif. Yang kedua, capital gain berpotensi memperoleh capital gain ketika harga sedang naik di pasar sekunder. Pemegang obligasi mendapatkan hak untuk dilunasi terlebih dahulu apabila emiten bangkrut. Di samping itu, investasi obligasi juga mendapatkan capital gain bila saat menjual obligasi mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Capital gain juga bisa diperoleh jika pemegang obligasi mendapatkan diskon pada saat pembelian. Yang ketiga, hak klaim pertama. Jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, pemegang obligasi memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaan. Jika memiliki obligasi konversi, pemodal dapat mengkonversikan obligasi pada saham yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh hasil atas saham tersebut. Yang keempat, hak konversi. Penyertaan melalui pembelian obligasi syariah konversi wajib dilakukan oleh PMVS dalam bentuk pembelian obligasi syariah konversi yang diterbitkan oleh pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Pembelian obligasi syariah konversi dapat berupa pembelian sertifikat obligasi syariah konversi sebagai bukti kepemilikan obligasi syariah konversi dan obligasi syariah konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notarial. Obligasi syariah konversi dapat dikonversikan menjadi penyertaan saham pada saat jatuh tempo untuk suatu jangka panjang tertentu.
Penyertaan satuan yang berasal dari obligasi syariah merupakan penyertaan saham pengkonversian menjadi penyertaan saham. Dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh PMVS dengan pasangan usaha. Jenis sukuk yang paling umum terbit. Yang pertama, sukuk dengan akad murabahah, imbal hasil yang diperoleh lewat keuntungan penjual aset. Yang kedua, sukuk dengan akad salam, imbal hasil diperoleh dari keuntungan yang didapat ketika komoditas telah dijual ke pihak ketiga lewat pengiriman. Yang ketiga, sukuk dengan akad istisna, imbal hasil diperoleh dari keuntungan penjualan. Yang keempat, sukuk dengan akad ijarah, imbal hasil yang diperoleh dari penyewaan aset. Yang kelima, sukuk dengan akad musyarakah, imbal hasil diperoleh dari pendapatan aset atau usaha patungan. Yang keenam, sukuk dengan akad mudharabah, imbal hasil yang diperoleh dari pendapatan aset atau usaha patungan. Dan yang ketujuh, sukuk dengan akad wakalah, imbal hasil diperoleh dari pendapatan hasil investasi. Contoh pembayaran imbal hasil: sukuk subordinasi mudharabah berkelanjutan 1 tahap 2 Bank Muamalat tahun 2013 tertanggal 15 September 2014 atau 2 minggu sebelum jadwal pembayaran pendapatan bagi hasil tanggal 29 September 2014. Hal ini sesuai dengan karakteristik obligasi syariah mudharabah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diterima investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Secara kumulatif, total pendapatan bagi hasil adalah sekitar 1,9% dari nilai nominal obligasi mudharabah Bank Muamalat. Seri ini sebesar 700 miliar, di mana pembayaran pendapatan bagi hasil tersebut dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan obligasi tersebut.